Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini akan ada semacam pengenalan begitu ya. Memang pada akhir-akhir ini untuk menghadapi lahan yang semakin sempit gitu kan, beberapa dari masyarakat kota yang memang dia hobinya itu bercocok tanam, otomatis mereka memiliki semacam keterbatasan lahan. Nah, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, akhir-akhir ini mulai ngetren gitu kan, istilahnya tanaman buah dalam pot atau istilahnya tabulam pot gitu kan. Makanya dari beberapa pengusaha-pengusaha tanaman buah itu mulai beralih gitu kan untuk kemudian menjadikan tanaman buahnya itu di dalam pot. Selain dia bisa memenuhi hasrat bercocok tanam para masyarakat urban yang ada di kota, ketersediaan tabulam pot ini mampu juga memenuhi kebutuhan atau mungkin juga akan menjadi hiasan juga. Jadi tidak hanya tanaman bunga atau mungkin dari jenis-jenis bunga yang bisa dijadikan sebagai hiasan halaman ataupun pekarangan, tetapi tanaman buah di dalam pot ini menjadi salah satu alternatif juga gitu kan, untuk dijadikan sebagai hiasan di pekarangan rumah mereka. Jadi tidak hanya menikmati bunga saja, tetapi bisa juga menikmati buah gitu kan. Nah, beberapa kendala yang sering kali dihadapi, terutama untuk pengusaha-pengusaha tabulam pot ini, karena memang letaknya dia di pekarangan gitu kan. Dan yang namanya tanaman ini tidak akan kemudian dia bisa lepas begitu saja dari yang namanya gangguan hama ataupun penyakit. Nah, untuk mengatasi itu seringkali pilihan utamanya adalah pestisida. Permasalahan yang kemudian timbul adalah karena tabulam pot ini atau nursery ini letaknya itu biasanya di sekitar lingkungan perumahan gitu kan. Makanya di situ nanti pasti akan ada timbul gangguan-gangguan lain, terutama dari kesehatan lingkungan. Nah, sehingga memang diperlukan sebuah upaya bagaimana sih sebenarnya pengelolaan gitu kan. Nah, sebelum kita mengenal ke pengelolaannya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah sebenarnya apa saja sih yang mengganggu gitu kan. Dan tentu saja akan banyak, terutama gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh patogen penyebab penyakit pada tanaman-tanaman buah. Ada beberapa jenis penyakit yang dia bisa saja menginfeksi tidak hanya satu jenis buah gitu kan, tetapi ada juga beberapa jenis buah. Seperti misalnya antraknosa. Penyakit antraknosa atau yang disebabkan oleh Colletotrichum gitu kan. Terus kemudian ada juga Glyphosphorium. Itu dia bisa saja menginfeksi tanaman buah, mulai dari bisa menginfeksi pada daun atau bisa juga menginfeksi pada buahnya. Nah, untuk tanaman buah dalam pot ini, karena dia tidak hanya diambil buahnya atau hasilnya, tetapi lebih diutamakan kepada estetika, otomatis toleransi pemilik gitu kan atau toleransi konsumen itu menjadi lebih rendah terhadap adanya gangguan gitu kan. Makanya perlu intensif sekali gitu kan. Sehingga pengenalan ini saya rasa perlu untuk disampaikan untuk kemudian kita bisa mengantisipasi bagaimana sih cara mengatasinya, atau mungkin ya kita kenal dulu lah sebelum kemudian kita sayang gitu kan, atau mungkin kita mengetahui. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jenis durian montong atau bawor ya, kayaknya bawor ini. Ini jenis durian bawor. Kemarin kita adakan penyetikan akulasi. Nah, ini sudah jadi nih akulasi pertama, kedua. Kita mulai penyetikan awal itu setelah batang ini sudah jadi, batang bawah. Nah, kita ini sudah tumbuh dia. Ini umur kira-kira sekitar 3 bulan setelah akulasi. Nah, pertama jenis akulasinya seperti ini nih. Nah, tempel. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi ini durian bawor ini umurnya sekitar 4 bulan. Ini batang bawah yang sudah agak besar ya, sudah agak tua ini jenisnya batang bawahnya. Mungkin umurnya sekitar 1 tahun 2 tahun mungkin batang bawahnya.
Karena kita mau membuat durian pendek yang cepat berbuah, kita adakan akulasi di sini. Kita ada 3 macam jenis yang ditempel ini. Ada bawor, ada montong, dan musangking, durian musangking. Ini sudah jadi nih. Sudah jadi. Lebih dari 1 jenis berarti Pak? Lebih. Ada 3 macam. Yang bundar-bundar daunnya ini bawor. Yang agak memanjang ini musangking. Ini nih. Yang di bawah ini montong. Jadi ada 3 macam jenis. 3 macam dalam 1 pohon. 1 pohon. Kita ini uji coba. Apakah dia bisa menghasilkan buah yang kualitas dengan 3 jenis macam jenis durian. Batang bawahnya. Iya, tergantung dari batang bawahnya. Dia mampukah? Kalau dia masih kecil tidak bisa dia paritas 3, harus besar batang bawahnya. Nanti setelah batang bawah besar baru bisa di jenis-jenis akulasi. 3 macam, 4 macam bisa. Cuma masalah rasa ini kita belum. Nanti setelah dia membuahkan hasil baru kita bisa menyatakan bahwa kualitas rasa buahnya cukup lumayan. Buah pertama berapa tahun? 3 tahun. Ini kalau buah pertama batang bawah besar, ini kan akulasinya barangnya sudah berbuah. Jadi mungkin sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah menghasilkan buah. Dari segini ya sekitar 2 tahun sudah mengeluarkan buah. Dan durian ini mungkin tidak terlalu tinggi, paling sekitar 2 meter sudah mengeluarkan buah. Ada perlakuan khusus untuk medianya, untuk biar gak sampai tinggi gitu, atau bagaimana? Kalau masalah perlakuan khususnya itu ya untuk pengontrolan aja, supaya dia tidak terlalu tambah tinggi, ya mana pucuknya kita harus potong. Perawatan ya Pak? Perawatan, agar supaya tidak menambah ketinggian. Pak, itu kan dari beberapa jenis buah gitu kan, itu kalau berbuah itu apa langsung serentak 3 jenis itu berbuah langsung atau gimana? Ini itu tergantung juga dari perawatan. Perawatan kan juga masalah pupuknya, apanya segala macam, kadar airnya, kelembapan tanahnya. Untuk menghasilkan buah itu kan biasanya jenis buah yang cepat berbuah itu jenis montong. Yang agak sulit ini kadang musangking, memang agak lambat dia. Cuma mengeluarkan rasa dan kualitas yang bagus itu yang agak lama memang. Kalau dijual payu berapa satu payu? Sekitar 35 Pak. 35.000. Kalau 100 3,5 juta. Kalau 1.000 35 juta. Aduh. Pesanannya banyak saya. Banyak. Kalau yang sudah seperti ini Pak? Kalau itu lain itu. Kalau ini biasa Kan percobaan itu ya. ini percobaan dulu 3 jenis ini. Kayak mangga 3 jenis, 1 pohon 3 jenis. 3 jenis. Ini jadi beli 1 dapat 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan, tadi sudah kita dengarkan untuk tanaman, perawatan, bagaimana mengatasi hama atau penyakitnya. Ini media tanam yang kita biasa digunakan, yaitu terdiri dari kotoran ternak, yang di sini kita gunakan kotoran kambing, kemudian tanah yang memang masih asli, kemudian ada sekam. Ya, untuk kotoran kambing ini memang menjadi sumber unsur hara makanan bagi tanaman yang utama. Selain itu ada di dalam tanah juga sudah ada, tetapi biasanya terbatas sehingga perlu kita tambahkan di situ. Nah, kemudian sekam ini memiliki struktur atau rongga yang cukup untuk perkembangan perakaran, sehingga kalau kita membuat media tanam itu yang utama selain
unsur yang dibutuhkan oleh tanaman yang baru dipindah itu struktur, komposisi atau rongga dan penyimpanan air itu dibutuhkan yang optimal, sehingga dengan komposisi ini diharapkan bisa lebih bagus bagi tanaman yang baru dipindah, dan untuk beberapa bulan setelah dipindah di situ masih bertahan. Nah, ini yang kotoran kambing yang masih utuh, masih ada bentuknya begini ya. Ini juga memberikan rongga-rongga di ruang dalam tanah kalau ini dicampur dengan tanah. Tapi ada juga yang kemudian dihaluskan, ya, dihaluskan itu juga memudahkan untuk distribusinya di dalam tanah, ya. Kalau jumlahnya banyak mungkin masih utuh ini tidak masalah. Tapi kalau jumlahnya sedikit harus dihaluskan supaya bisa dicampur merata di dalam tanah. Nah, kita coba untuk ini nanti perbandingannya bisa menyesuaikan. Kalau ini satu volume, misalnya itu apa? Serok atau takaran gitu ya. Nah, ini satu, itu komposisinya seperti apa sesuai untuk jenis yang berbeda-beda. Ada yang tahan dengan kondisi ruang ruang porinya banyak, ada yang tidak tahan, mudah kering, ya. Tapi kalau itu dihaluskan dengan tanahnya juga tanah yang halus, itu biasanya cepat memadat, tetapi kemampuan menyimpan airnya cukup lama, sehingga tanaman yang baru dipindah tadi juga memiliki cukup air dan cukup unsur hara. Ya, ini intinya di situ. Ya, kita coba untuk dimasukkan di polybag dengan takaran ini, Mbak, ya. Coba nakar satu, tapi ditaruh di luar dulu, ya. Nah, nanti supaya kita tahu dipenuhi. Iya, coba boleh dengan Pak dibantu ini ya. Nah, itu dengan takaran itu mungkin cukup untuk satu polybag. Tapi kalau kita membuat banyak, ya nanti dengan jumlah yang banyak kemudian kita campur. Nah, kemudian setelah merata baru dibagi. Nah, ini untuk contoh saja. Jadi satu polybag dengan campuran tanah seperti itu. Nah, sekemnya juga itu cukup untuk udah cukup ya. Nah, coba kita aduk dengan cetok tadi ya. Ini untuk skala kecil di rumah tangga itu bisa mencampur sedikit gini. Tapi kalau untuk kebutuhan semaian atau taman atau dan sebagainya itu ukurannya bisa jadi besar. 1 kintal, tapi diaduk dengan alat atau dengan perangkat yang lebih ini. Nah, dari warnanya saja kita bisa melihat campuran itu kalau komposisinya tadi sebanding, ya seperti itu mungkin bisa dilihat atau bisa ditunjukkan Pak atau ininya ya, komposisi seperti itu untuk memindahkan tanaman-tanaman bagus ya. Ya, langsung dimasukkan ya. Nah, biasanya yang seperti ini itu bisa digunakan untuk menyimpan atau memelihara tanaman dalam waktu yang relatif lama, 3-6 bulan itu masih tidak berubah atau tidak menurun kualitasnya. Ini kotoran kambing ini bisa bertahan lama. Nah, tetapi kalau disiram tiap hari itu mempercepat proses penghancurannya. Nah, itu untuk satu polybag ini kurang lebih cukup. Nanti kalau ditambahkan air sedikit-sedikit, lama-lama memadat. Nah, di situ tergantung pada kondisi tanaman yang baru dipindah tadi. Ya, jadi kalau untuk menanam tanaman baru, mungkin tanaman dimasukkan dulu baru diinikan. Nanti kita berikan contoh bagaimana memindah atau membuat tanaman pada kondisi polybag yang baru. Biasanya setelah disemaikan kemudian atau ini dipindahkan, nanti komposisi seperti itu dibuat. Ya, kalau tadi tanaman yang tidak tahan air
ya dan perakarannya itu lunak, itu mungkin dengan komposisi yang tadi cukup, karena air itu kalau kelebihan dia akan lepas. Tapi kalau tanahnya itu lebih banyak, ya misalnya 2-1-1 misalnya, tanahnya lebih banyak, kalau liatnya itu tinggi, biasanya ini cocok untuk tanaman yang memang akarnya kuat, bisa penetrasi. Nah, kalau tanamannya kuat melakukan penetrasi, dan biasanya untuk yang jangka panjang itu ya, sehingga menyimpan airnya juga cukup lama. Kalau tadi yang ini harus disiram mungkin tiap hari, tapi sedikit-sedikit, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan membilas unsur yang ada di situ. Nah, itu kondisi yang bisa kita tunjukkan ya untuk media tanam. Ya. Oke. Nah. Satu lagi. Ambil 3. Polybag. Tengah saja sini. Ya, saya tunjukkan bahwa ada tanaman yang baru dipindah dari pesemaian, ya, memasukkan di polybag. Ini ada yang tanaman keras yang berkayu, itu akarnya mampu menembus media yang liatnya tinggi. Jadi rongga-rongganya agak sedikit, tetapi mampu menyimpan air banyak. Ini tahan, ya. Tapi kalau tanaman-tanaman yang akarnya halus itu membutuhkan kondisi sekem yang begini, dan tadi kotoran hewan tadi atau pupuk kandang itu supaya cukup ya untuk menahan dia atau memelihara dia dalam waktu 3-6 bulan, ya, bahkan lebih dikit dari itu bisa bertahan. Nah, ini kalau dulu awalnya ini kan hanya sedikit, ya, kemudian ditambahkan lagi yang halus itu. Nah, ini yang di dalam ini sudah akarnya sudah penuh. Nah, kalau kita mau pindah ke yang baru, itu bisa dibongkar tanpa merusak tanaman, akarnya bisa dikurangi karena sudah terlalu banyak sehingga perlu dipotong dan sebagainya. Nah, itu yang panjang, terlalu panjang, kalau sudah terlalu tua, ya kita bisa potong, ya, untuk mengurangi penyerapan air yang berlebihan. Karena pertumbuhannya ya sedikit agak terhambat kalau itu dipelihara untuk menunggu sampai mau ditanam. Nah, biasanya dilakukan dengan memasukkan yang sudah dikurangi akarnya tadi. Ini tidak dihabiskan semua. Kalau dihabiskan nanti stres ya. Nah, ini dikurangi sedikit, akarnya masih ada sebagian yang tidak terpotong, yang terlalu tua dipotong. Dan kalau ada lajer, apa ini, akar tunjang, itu dipotong, itu bisa mengurangi pertumbuhan yang ke atas terus, sehingga cabang ke sampingnya bisa berkembang. Ini perkembangan akar ini kayaknya juga tercermin di perkembangan di cabang-cabang di situ. Nah, kalau sudah dipotong kan ingin kita dapatkan tanaman yang pendek, ya, yang terjangkau oleh kita, ya, tetapi rimbun juga di situ subur. Nah, ini kita bisa buat seperti itu. Nah, kita pindahkan sebelum dilanjutkan pada penanaman di lapangan atau di tabula pot tadi ya. Nah, ini kita tempatkan, di bawahnya sudah ada sebagian media baru yang ditambahkan, kemudian dipenuhi dengan media baru yang lain supaya ini masuk ya, mudah dan menjadi kondusif ya untuk perkembangan perakaran lebih lanjut. Di situ juga ada pupuk yang baru dan juga tanah yang baru, sehingga perkembangan perakaran ini terangsang, kemudian tunas-tunas yang di atas, cabang-cabang dan sebagainya itu juga berkembang. Nah, ini kalau sudah begini,
biasanya disiram itu kemampuan menyimpan airnya cukup ya, sehingga tidak akan layu ketika dipindah tanamkan ke polybag. Mungkin jadi yang lebih besar lagi. Tadi yang polybag kecil dijadikan yang agak besar, mungkin bisa bertahan agak lama. Kalau kita mengendaki tanaman mini ya, bukan yang bonsai tapi mini. Nah, untuk tabula pot dan sebagainya, ini nanti 3-6 bulan berikutnya bisa dipindahkan ke polybag besar setelah cabang-cabangnya ini juga kuat. Nah, ini membentuk tanamannya, mau diinginkan bercabang berapa, ketinggiannya berapa, dibentuk dari awalnya. Nah, setelah pindah ke pot yang besar, itu mungkin tadi sudah kaitannya dengan estetika, ya, keindahan, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk berbuah dan menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi. Itu untuk membuat media, ya, yang media ini juga bisa diperbanyak sesuai dengan jumlah volume potnya. Kalau pot dengan volume setengah meter kubik itu, ya, itu beberapa tahun masih bisa bertahan. Tapi nanti untuk mengurangi aktivitas atau perakaran atau kepadatan perakaran di situ bisa dikurangi, dipotong akarnya, ditambah media baru atau dikeluarkan, dan itu masih bertahan lagi untuk bisa tumbuh tunas yang baru. Saya rasa itu yang untuk media, ya. Jadi intinya untuk menyimpan air, menyediakan nutrisi atau makanan atau unsur hara bagi tanaman, dan mengatur kondisi perakaran itu lebih mudah. Jadi di pot besar pun bisa dilakukan pengaturan. Saya rasa itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apukat tanpa biji nih? Tanpa biji ya. Juga sambungan dari hasil stek, sehingga kemungkinan untuk berbuah itu lebih cepat. Sehingga kalau digunakan untuk tabula pot itu lebih sesuai karena tingginya sudah terkontrol, yang batang bawahnya ini memang memiliki performa yang kuat untuk penetrasi perakarannya. Tapi karena ini di dalam pot, biasanya ini tidak dipotong di dalamnya. Wajar akar tunjangnya. Jenisnya apa itu? Ini jenis apukat. Bukan mentega? Bukan. Ini jenis apukat tanpa biji. Yang dia jenis buahnya agak memanjang. Tapi bahasa Latinnya saya masih belum paham. Tapi jenisnya bukan tanpa biji. Oh, bahasa Latinnya Persia americana. Ya. nah, Varietasnya aja yang berbeda. ini kalau sudah tumbuh bagus, antara sambungan ini memiliki cabang yang kuat, bisa dipindah ke pot yang besar, sehingga bisa bertahan beberapa tahun sampai berbuah berkali-kali. Ya. Kalau pot yang agak lebih besar, kemungkinan dia menghasilkan buah Contoh yang besar. Ini jambu yang sudah dipindah posisi gantian. Sudah dipindah ke pot besar yang bisa diharapkan beberapa tahun tanpa harus mengganti media. Nah, seperti ini, sehingga sudah diharapkan bisa menghasilkan buah, dan dari estetikanya juga menjadi menarik. Dari aspek produksinya, tentu saja bergantung pada luasnya volume media yang digunakan penanam pot. Jenis apa ini, Pak? Jenis citra merah. Jambu citra merah. Jambu air citra. Manis. Ini rasanya kadar airnya banyak, rasanya manis. Dan warnanya juga sangat menarik. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk taman-taman atau halaman-halaman yang agak lebih luas, sehingga digunakan pot yang ukuran lebih besar ini bisa bertahan beberapa tahun tanpa harus mengganti. Nah, nanti kalau memang sudah akarnya itu penuh, nah, diambil medianya tanpa merusak perakaran dalam berat. Nah, beberapa perakaran bisa dipotong, nah, 3
ganti media baru sehingga untuk beberapa tahun kemudian masih tetap. Tapi penggantiannya jangan pada saat tanaman. Jenis ini setian akulasi. Ini bekas jenis akulasinya ini ada yang keluar, namanya sambung susu. Kelengkeng merah ini ya? Kelengkeng merah. Sambung susu. Dari mana didapat itu? Ini awalnya dari Amerika Tengah kayaknya. Nanti diperbanyak di Indonesia. Jenis tanaman ini butuh matahari. Kalau dia tidak kena matahari daunnya hijau. Kalau dia kena matahari daunnya ini kayak coklat. Ini antosianinnya tinggi. Ya. Kurma apa Pak Tamkin namanya? Kurma Thailand KL1. Yang sudah menyesuaikan dengan Tropis, kondisi jenis tropis. Ini kurma jenis tropis. daerah yang kering ya. Ya. Ini kan di daerah-daerah Khusus tumbuhnya di daerah-daerah tropis. Ini umurnya sudah 1,5 tahun. Kira-kira 1,5 tahun lagi dia akan mengeluarkan kembang atau bunga pertama. ya. Ini kan dari biji, jadi memang Dari biji, memerlukan lama. waktu. Kan waktu. Ini sudah dari 2 tahun. Ini di Indonesia paling cepat berbuah ini jenis kurma ini. Salah satu. Jadi pemanfaatan nursery atau usaha untuk budidaya atau usaha untuk tabu lampot ini banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan gitu kan. Selain dari konsumennya yang memang sekarang ini sudah cukup banyak, pemanfaatan atau penggunaan lahan untuk usaha nursery-nya pun juga tidak terlalu sulit, karena kita bisa betul-betul memanfaatkan pekarangan rumah gitu kan, lahan-lahan kosong di daerah di sekitar rumah gitu kan, sehingga dari situ nanti bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong sehingga bisa menjadi lebih optimal. Nah, seperti di sini beberapa dari sekitaran rumah ada di lahan-lahan kosong di pinggir sungai, di pinggir jalan itu yang kemudian bisa dimanfaatkan secara intensif gitu kan, untuk menempatkan atau untuk display tanaman-tanaman tabu lampot itu. Ya, keuntungannya adalah karena di pinggir jalan ini kemudian banyak yang lewat, sehingga kemudian menjadi menarik bagi para pengguna jalan gitu kan, sehingga bisa usahanya bisa betul-betul berjalan lebih intensif dan bisa mendatangkan keuntungan. Apalagi memang di Kota Batu, kecamatan di Desa Telekung ini, Kecamatan Junrejo, banyak sekali pengunjung karena memang sudah dijadikan sebagai kota wisata gitu. Ini
bisa kita lihat dari usaha nursery-nya Pak Tamrin ini betul-betul memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah sehingga cukup efektif gitu kan, beberapa dari dan mudah dijangkau juga, mudah dikunjungi gitu kan, beberapa dari bisa juga bekerja sama dengan penduduk-penduduk di sekitar sini, masyarakat desa untuk saling membantu atau saling mendukung dalam upaya nursery penyediaan tanaman-tanaman hias terutama tabu lampot. Jadi semakin banyaknya koleksi tanaman buah ini kemudian juga akan menarik peminat dari konsumen karena mungkin ada beberapa jenis buah langka. Contohnya tadi ada beberapa jenis tanaman, satu jenis tanaman dengan satu pot tanaman kemudian berisi 3 jenis mangga contohnya dan juga durian tadi. Jadi dari satu polybag itu isinya ada durian musangking, ada montong gitu kan. Jadi itu sebenarnya memang ada beberapa usaha seperti itu yang kemudian menjadi minat, biasanya akan menarik konsumen karena unik gitu kan, termasuk unik. Dalam satu pohon ada 3 jenis tanaman.